Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Al-Asri. Saya dari kelas IF 401. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan tentang mata kuliah sistem jaringan satu, yaitu di tengah semester. Ini jawaban dari hasil ujian saya yang berupa rangkuman. Yang pertama, networking of the day. Saat ini komunikasi sama pentingnya dengan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya jaringan internet, semua manusia dapat berkomunikasi dengan adanya jarak dan tempat. Di sini juga ada penjelasan tentang network komponen, yaitu ada server, klien, perangkat akhir adalah data dari satu perangkat akhir melewati jaringan dan tiba di perangkat akhir lainnya. Media jaringan memiliki tiga jenis sama, yaitu kabel tembaga, server optik, dan wireless. Lalu di sini ada network representation, yaitu ada tiga network interface, physical port, dan interface. Selanjutnya ada network of many size, small home networks, small office home office, atau SOHO, medium to large, dan worldwide. Selanjutnya ada recent range, yaitu bring your own device atau BYOD, kolaborasi daring, komunikasi video, komputasi awan. Ada network security, itu ada dua, ada network infrastruktur security dan information security. Lanjut ke sesi kedua, konfigurasi dasar. Yang pertama, purpose of an OS. Ada dua, sistem operasi PC dan jaringan berbasis CLI. Untuk sistem operasi PC, pengguna menggunakan mouse untuk memilih dan menjalankan program dan menghasil output di layar monitor. Sedangkan untuk yang jaringan berbasis CLI, pengguna menggunakan keyboard untuk menjalankan program dan jaringan berbasis CLI. Selanjutnya ada berbagai command mouse, ada dua, yaitu user exit mode dan regulate exit mode. Selanjutnya ada basic iOS, command structure, ada prompt, command, space, keyword, dan argumen. Selanjutnya ada device-nya, panduan penanaman perangkat, diawali oleh huruf, tidak spasi, diakhiri dengan huruf atau angka. Hanya menggunakan kombinasi huruf, angka, dan tanda hubung. Panjang nama harus di bawah dari 64 karakter. Selanjutnya ada IPRS, yaitu struktur IPv4, dan subnet mask IPv4. Dan juga default gateway. Selanjutnya ada IP address, configuration. Konfigurasi manual pada PC Windows itu buka control panel atau proses center. Ada prosesnya memilih klik kanan adapter properties, klik kanan internet protocol version 4 properties, dan konfigurasi informasi alamat IPv4. Selanjutnya di sesi ketiga, yaitu protokol dan model. Yang pertama ada rules, tiga elemen penting dalam komunikasi, yaitu sumber, tujuan, dan saluran. Selanjutnya ada protokol, perangkat pengguna protokol yang disepakati dalam melakukan komunikasi. Protokol mungkin memiliki satu fungsi, jaringan memerlukan penggunaan beberapa protokol. Setiap protokol memiliki fungsi dan pemahaman masing-masing. Selanjutnya ada protokol khusus. Protokol khusus adalah protokol yang saling berkaitan yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi dan perangkat aturan yang bekerja sama untuk membantu memecahkan masalah. Selanjutnya ada standar organization. Ada dua, yaitu internet corporation, persen names and numbers atau ISAN, dan internet persen numbers authority atau IANA. Selanjutnya ada sesi keempat. Untuk yang pertama ada physical connection. Ada 4, yaitu koneksi dapat berupa koneksi kabel dan kabel. Hal ini berlaku secara umum baik untuk lingkungan, kantor perusahaan maupun rumah. Perangkat antar lembaga jaringan atau network interface card atau NIC berfungsi sebagai menghubungkan suatu perangkat jaringan. Dan yang kedua ada physical components. Komponen fisik, pengajuan, dan pemberian sinyal. Yang ketiga ada karakteristik of overloading.
Dia punya keterbatasan dan solusi untuk keterbatasan ada atenuasi, interferensi, dan solusi ada batasan panjang kabel yang akan memitigasi efek atenuasi. Beberapa jenis kabel terbaru memiliki EMI dan RFI dengan menggunakan dinamogram. Beberapa jenis kabel bermagram memitigasi protokol dengan menggunakan sarana kabel sirkuit yang melakukan secara bersamaan. Selanjutnya mengapa ada properties of wireless media, yaitu area cakupan atau bridge area, interferensi atau interference, dan keamanan atau security. Selanjutnya di sisi kelima designing network addressing. Yang pertama sistem bilangan dan desimal serta variasi bilangan sistem. Divisi 4 terbagi menjadi dua bagian dengan ID dan host ID. 32 bit dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 8 bit. Selanjutnya logika N. Prediksi logika N itu 1 N1 sama dengan 1, 0 N1 sama dengan 0, 0 N0 sama dengan 0, 1 N0 sama dengan 0. Selanjutnya ada prediksi length, yaitu bentuk penulisan singkat dari discrete mask, nilainya sama dengan jumlah bit 1 pada discrete mask. Itu dalam bentuk notasi dan diikuti di menggunakan network. Alamat network, host, dan broadcast. Di sini ada penjelasannya. Alamat network host partition adalah semua bit 0. Host address pertama, host partition adalah semua bit 0 dan diakhiri dengan bit 1. Host address terakhir sama, hanya beda di 1 dan 0 saja. Broadcast address host partition dengan semua bit menjadi bit 1. Selanjutnya ada penerapan IP address, yaitu ada static address dan dynamic address. Selanjutnya di sesi kelima konfigurasi switch network. Yang pertama ada Ethernet, merupakan protokol jaringan yang bekerja dalam lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Selanjutnya ada hook and switch. Hook memiliki tipe komunikasi yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Switch memiliki tipe komunikasi yaitu managed switch dan unmanaged switch. Selanjutnya di sisi ketujuh itu sesi terakhir konfigurasi wireless network. Yang pertama spesifikasi jaringan kabel. Jaringan kabel adalah bidang yang disiplin. Bidang yang disiplin berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan kabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Selanjutnya topologi jaringan dan kabel. Jaringan infrastruktur yaitu 4 koneksi terjadi antara akses poin atau AP dengan satu atau lebih dari station. Koneksi terjadi apabila ada kesamaan set identifier SSID dan kesamaan band. Station secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada AP. Station hanya dapat melakukan scan AP dengan list channel frekuensi yang digeser pada station. Selanjutnya ada ad hoc. Koneksi terjadi antara station langsung tanpa AP. Koneksi terjadi apabila ada kesamaan set identifier SSID dan kesamaan band. Station secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada master station. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.